Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel percetakan rumahan. Semoga teman-teman sehat dan usahanya semakin lancar. Baik, kali ini saya akan memvideokan bagaimana cara saya jilid hardcover, tapi saya cetaknya menggunakan printer rumahan seperti ini teman-teman ya, maksimal folio. Jadi kertas yang mau dijilid bukunya itu ukuran A4. Nah, saya menggunakan printer seperti ini, ukuran folio. Jadi lebar maksimal printer ini teman-teman ya, biasanya ini kan untuk folio ya, kertas folio maksimal, kertas A4 dan folio. Yang kertas folio itu lebarnya itu 21,5, tapi sebenarnya bisa di kertas lebar 23 teman-teman ya, 23 cm. Jadi ini kertas yang oranye ini saya potong lebarnya 23, untuk panjangnya itu kurang lebih itu 34 cm ya teman-teman. Nah, jadi saya setting di Corel Draw nya ukuran folio. Nah, saya print di kertas yang 23 kali 34. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh layoutnya, nanti komen aja, nanti insya Allah saya taruh di deskripsi. Nah, begini ya teman-teman ya, cetak menggunakan printer biasa, printer folio untuk jilid hardcover ukuran A4. Oke, sebelum lanjut videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, di like dulu, jangan kemana-mana, tetap di percetakan rumahan. Ya, inilah penampakannya ya, hasil kertas Sakura, kertas yang sudah ada warnanya ya. Di kertas Sakura dengan tinta art paper, printernya printer Epson printer folio, ukuran kertas 23 kali 34. Nah, selanjutnya kita cetak bagian punggung yang untuk tulisan yang di tengah itu, punggungnya ini teman-teman ya. Untuk ukuran kertasnya menyesuaikan saja dengan punggungnya, untuk tebal bukunya ya, nanti disesuaikan saja di layoutnya. Teman-teman juga bisa membuat layout dengan punggung yang lebih tebal, menyesuaikan ketebalan bukunya. Nanti kalau teman-teman perlu layoutnya, silahkan komen, nanti biar saya upload. Link saya taruh di deskripsi insyaallah ya, kalau teman-teman ada yang perlu. Jadi ada 3 bagian teman-teman ya. Yang pertama bagian yang di print, bagian depan. Yang kedua bagian tengah, yaitu untuk bagian punggung, yang ini sedang di print. Yang ketiga bagian belakang, sampul belakang. Kalau untuk buku seperti ini biasanya nggak di print, jadi polos, jadi nggak saya print. Yang saya print berarti depan untuk cover yang tadi, dan yang kedua yang ini sebagai punggungnya teman-teman ya. Oke, setelah kita print, kita lanjutkan proses laminasi teman-teman. Ini laminasinya glossy. Yuk kita lihat proses laminasinya ya.
Ini saya laminasi menggunakan laminasi glossy, laminasi roll. Jadi cukup satu muka aja ya yang dilaminasi. Ini yang dilaminasi, ini cover yang belakang yang polos. Nah, yang kedua itu bagian cover depan yang ada printoutnya. Nah, yang ketiga nanti itu bagian untuk punggung. Jadi ada 3 bagian ya teman-teman. Nah, ini saya potong menyesuaikan kebutuhan sesuai tebalnya ya, sesuai tebal buku kita potong, nanti dikasih lebihan-lebihan untuk spasi dan menempel ke botnya ya teman-teman, untuk nyambungnya. Nah, sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nah, cukup satu muka aja yang dilaminasi, karena untuk muka yang sebelahnya, yang baliknya itu kan nanti dilem ke boardnya, jadi nggak perlu dilaminasi. Yang dilaminasi bagian mukanya saja. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Oke, kita rapikan ya. Kita buang sisa-sisa plastik dan kita potong sesuai ukuran yang di layoutnya itu ya. Jadi supaya nanti kita menempelkannya rapi. Nah, dan kita tandain untuk membuat acuan penempelan punggung, bot punggung ya. Nah, di layoutnya itu kan ditandain ya, antara biar center gitu tulisannya, jadi nggak mencong gitu ya saat penempelan board punggung. Nah, ini dia, ini saya garis tuh, saya tandain ini pakai belakang punggung cutter ya, biar nggak patah. Bisa pakai pulpen, bisa, karena nggak ada pulpen jadi saya pakai cutter teman-teman. Nah, ini bot punggungnya sudah saya potong terlebih dahulu sesuai tebal bukunya. Nah, kita lem bot punggungnya. Nah, lemnya usahakan yang agak padat ya untuk punggung ini, supaya cepat lengket ya. Nah, kita tempelkan nih. Tadi kan sudah saya garis tuh menggunakan cutter, bisa menggunakan pulpen juga. Nah, supaya lurus. Nah, nanti jadi udah nggak nerawang-nerawang lagi. Nah, kalau udah dilihat tulisannya, insya Allah lurus karena sudah dimal di layoutnya. Nah, ya kan, nah, kita lurus-lurusin apabila masih sedikit mencong atau gimana. Nah, kita pastikan bahwa tulisannya lurus, nggak mencong di punggungnya teman-teman. Oke, setelah itu lanjut proses untuk menempelkan ke bot ini teman-teman, samping kanan kirinya. Nah, ini saya kasih spasi teman-teman, biasanya 7 mili atau 8 mili. Nah, kalau saya buat 8 mili teman-teman, ini spasinya. Nah, dikasih spasi biar sama antara bagian atas dan bawah. Nah, kita lem bagian boardnya, nanti kita tempelkan ke samping punggung itu, bot punggungnya. Kita kasih jarak atau spasi itu 8 mili. Nah, kita sebelumnya membuat spasinya dulu teman-teman, 8 mili ya, kalau saya 8 mili. Nah, kita samakan tuh atas dan bawah, ini udah sama. Nah, kita tekan-tekan aja. Nah, sambil menunggu kering, kita tempel yang bagian sebelahnya, yang sebelah kanan atau kirinya. Kita lem, kita tempelkan ke sisi sebelah bot punggung ya, dengan kasih jarak yang sama yang tadi spasinya. Nah,
begitu teman-teman, bisa dilihat ya. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan paham. Nah, begitu teman-teman. Kita lanjut ke proses berikutnya ya.